Bismillahirrahmanirrahim. Mengulang materi yang kemarin sedikit. Dalam bahasa Arab yang namanya kalimat ada dua, yaitu jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah. Insya Allah nanti juga ada bagannya, tidak perlu ditulis karena sudah ada bagan. Nanti tinggal mengikuti bagan, kurang lebih sama. Kemudian jumlah ismiyah ini terdapat syarat yang penting, yaitu harus ada mubtada dan khobar. Jika hilang salah satunya, maka kalimat tersebut tidak akan sempurna. Nanti kita juga akan belajar. Kalau tidak sesuai dengan mubtada dan khobar, ya, maka kalimat tersebut tidak sempurna. Kemudian syarat dari mubtada, tulisannya terlihat segini, kelihatan. Syarat dari mubtada yang pertama berbentuk terletak di depan sebuah kalimat. Di depan sebuah kalimat. Kemudian yang kedua berbentuk ma'rifah. Kata yang dikatakan sebagai ma'rifah apa saja? Yang pertama, nama orang dan nama tempat. Contoh seperti ya, Makkah, Madinah Munawwarah, Muhammad, Ahmad, Ali, Fatimah, Zaid. Ini nama orang dan nama tempat. Kemudian yang kedua, kata tunjuk. Seperti contoh, hada pasangannya dengan hadihi. Dua-duanya artinya adalah ini. Kemudian dzalika dengan tilka. Pasangannya ya, artinya itu. Kemudian yang ketiga, kata ganti. Contoh, tidak perlu ditulis ya, biar cepat. Huwa pasangannya dengan dia. Dia, baik laki-laki atau perempuan. Anta dengan anti, kamu. Ana, saya. Kemudian yang keempat, selain dari ketiga kata di sini yang ditambah dengan alif lam. Contoh, al-mudarrisu, al-masjid. Kemudian syarat dari khobar, terletak setelah mubtada. Kemudian yang kedua berbentuk nakirah.
yang ditandai dengan tanwin. Contoh faslun, kelas. Masjidun. Kemudian syarat yang terakhir, jika khobarnya dari kata sifat, maka kata sifat tersebut harus mengikuti mubtada dari bentuk mudzakkar dan muannats-nya. Jika kata sifat, ya, jika khobarnya bentuknya kata sifat, ada mudzakkar dan muannats-nya. Tidak perlu ditulis, Mahat, ya. Sudah ada, tidak perlu ditulis. Sudah tidak perlu ditulis. Jadi sudah ada di modulnya, sudah ada. Seperti contoh kata Muhammadun, maka pasangannya adalah jamilun. Fatimatu, maka pasangannya adalah jamilatun. Insyaallah sudah. Ini sebenarnya tambah orang atau tambah peserta atau enggak nih? Masih tambah. Ingat, yang namanya jumlah ismiyah harus ada mubtada dan khobar. Jika tidak sesuai dengan syarat mubtada dan khobar, maka kalimat tersebut tidak disebut sebagai kalimat yang sempurna. Sebagaimana contoh, kita ambil mujtahid artinya adalah rajin. Lihat, di sini ada kata mudarris dan mujtahid. Mudarris itu artinya guru. Ada kata guru, ada dengan kata rajin. Yang membedakan hanya dengan tambahan alif lam dan alif lam. Bisa jadi kita melihat di atas al-mudarrisu dengan alif lam. Di bawah kita tidak mendapati ada alif lam. Maka maknanya pun akan berbeda dalam sebuah kalimat. Kita pilih acak set B, sebutkan namanya, silakan. Sadariah. Sadariah. Ini ain tadi. Kalau silakan. Yang mana? Y. Kemarin ikut. Oh ya. Sekarang kita lihat. Ada contoh al-mudarrisu al-mujtahidu. Kira-kira kalimat seperti ini apakah kalimat sempurna atau tidak? Karena
Bedanya hanya tipis sekali. Sekarang kita lihat al-mudarrisu sesuai tidak sebagai mubtada? Ya, pertanyaannya masing-masing ya. Silakan. Sesuai sebagai mubtada. Tandanya apa? Ya, tandanya terdapat alif lam. Ya, ini yang keempat. Sekarang al-mujtahidu, rajin. Sesuai tidak dikatakan sebagai khobar? Sesuai. Ya, tandanya mana khobar? Alif. Ya, tandanya ada alif lam. Mana sebagai khobar? Nanti susah bedakan antara mubtada dengan khobar. Tandanya sama-sama. Ini tanda khobar di sebelah sini. Harus tanwin. Harus tanwin. Maka di sini tidak bisa dikatakan sebagai khobar. Hanya ada mubtada, tidak ada khobar. Oleh karena itu ini tidak disebut sebagai kalimat sempurna. Nanti menerjemahkannya bagaimana setelah ini insya Allah. Kemudian selanjutnya saya pilih. Tapi pilihnya bohongan. Ada Bu Titi di sini. Kalau silakan Bu. Hadal mudarrisu. Hada sebagai mubtada sesuai tidak? Sesuai. Kenapa? Ya, karena kata tunjuk berbentuk ma'rifat. Al-mudarrisu sesuai tidak sebagai khobar? Tidak sesuai. Kenapa? Ya, karena terdapat alif lam. Nanti kita akan menyebutkan alif lam di atas di sini nanti kedudukannya sebagai apa, dan alif lam di sini nanti kedudukannya sebagai apa. Nanti berbeda antara yang di atas dengan yang di bawah. Insya Allah. Hampir-hampir sama akan tetapi mempunyai makna yang berbeda. Ibu Windarti. Halo, silakan. Hadal mudarrisu al-mujtahidu. Hada sebagai mubtada sesuai? Ya. Kemudian selanjutnya al-mudarrisu sebagai khobar sesuai? Sesuai sebagai khobar? Ya, sesuai. Nah, ikuti di sini. Ya, ini sesuai sebagai khobar al-mudarrisu? Tidak sesuai. Kenapa? Ya, karena ada alif lam, maka di sini tidak sesuai. Al-mujtahidu sesuai tidak sebagai khobar? Sini tidak sesuai karena ada alif lam. Ummu Fakhriyal. Oh, Ummu Fakhriyal. Fakhriyal. Tahu artinya Fakhriyal? Ini masih ada terusannya. Fakhriyal apa ini? Fakhriyal. Hah? Fakhriyal Indrawan. Oh, Fakhriyal Indrawan. Karena kalau Fakhriyal saja maknanya nanti kurang tepat harusnya. Hah? Fakhr itu artinya bangga. Rial itu uang. Tahu rial kan? Bangga dengan uang. Rial. Ada orang namanya Fakhruddin. Ini Fakhriyal. Fakhruddin itu berarti orang yang membanggakan agama. Nah, di sini tidak seperti itu insyaallah. Kalau silakan. Al-mudarrisu mujtahidun. Al-mudarrisu sesuai tidak sebagai mubtada? Al-mudarrisu. Ya, al-mudarrisu. Sesuai tidak? Apa tandanya? Alif lam. Alif lam. Mujtahidun sesuai tidak sebagai khobar? Sesuai. Mana tandanya? Tanwin. Maka ini disebut sebagai kalimat sempurna. Selanjutnya Ummu Ahmad. Silakan Ummu Ahmad. Hada sesuai tidak sebagai mubtada? Sesuai. Kenapa? Ya, kata tunjuk. Mudarrisun. Khobar karena ada tanwin, Ustaz. Iya, ada tanda tanwin. Terakhir Ummu Naufal.
Mudarrisun mujtahidun. Mudarrisun sesuai sebagai mubtada. Yang mana? Munawal. Saya Ustaz. Oh, mudarrisun tidak sesuai sebagai mubtada. Kenapa? Tidak terdapat nama marga. Iya. Mujtahidun Sesuai nama. sebagai khobar sesuai. Sesuai sebagai khobar? Iya. Ya. Yang namanya khobar syaratnya lihat di sana. Terletak setelah Kalau di sini bukan sebagai mubtada, maka jelas gak mungkin di sini sebagai. Tidak akan pernah mungkin. Ada yang namanya khobar itu disyaratkan harus ada mubtada. Kalau di depan di sini bukan mubtada, ini jelas pasti bukan sebagai khobar. Jelas tidak mungkin. Nah, nanti kita juga akan membuat contoh kalimat seperti ini. Sekarang kita kasih tanda tanya di sini. Seperti apa? Kurang lebih ketika kita menemukan kata seperti ini, kemudian ini kemudian terakhir. Nah, berarti kita belum ketemu kan? Hampir-hampir sama, hanya perbedaan dengan alif lam ternyata nanti kedudukannya berbeda. Sampai di sini insya Allah bisa dipahami sebelumnya. Kita masuk materi baru. Kita akan membahas kurang lebih tambahan alif lam ketika terletak setelah mubtada. Ini ada mubtada, setelahnya ada kata ditambah dengan alif lam, Insya Allah akan kita sebutkan. Perlu ditulis dulu. Iya. Kalau sebelah sana tidak perlu ditulis, mungkin ini saja. Iya.